Kawan-kawan Muhammadiyah, kawan-kawan NU, saya ajak, ayo kita tunaikan sholat Isya berjamaah bersama imam tetap. Antum gimana Ustaz? Saya nanti, kata kawan yang Salafi itu, setelah sholat Isya selesai. Monggo Ustaz. Sesuai dengan apa? Rujukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para asatidz, hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Khairuddin Rustam, insyaallah. Ahlan wa sahlan. Segenap pengurus ta'mir Masjid Al-Hikmah, Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur kita pada sore hari atau malam hari ini atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan ta'lim rutin pekanan kita ini. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada teladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan segenap umat beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah, tema yang akan kita kaji pada kesempatan ini adalah beberapa masalah ya terkait dengan sholat safar, sholat dalam perjalanan. Tema ini saya angkat karena beberapa waktu yang lalu saya mendampingi rombongan ya melakukan safar ke Bandung. Ya, saya ditunjuk oleh kawan-kawan untuk menjadi imam khususnya di dalam pelaksanaan sholat safar. Kawan-kawan yang saya dampingi ini setidaknya ada 3 kelompok pemahaman. Ya. Kelompok pertama yang fikihnya merujuk kepada pendapat fatwa-fatwa ulama Saudi Arabia. Paham maksudnya ya? Ya kawan-kawan salafi lah begitu ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah kawan-kawan yang pemahaman fikihnya merujuk kepada mazhab Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'i atau Syafi'iyah. Ya, kawan-kawan Nahdlatul Ulama. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kawan-kawan kita yang rujukan fikihnya adalah himpunan putusan Majelis Tarjih atau fatwa-fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan Muhammadiyah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rombongan berangkat dari metro sekitar jam 4.30 sore. Ya, sehabis asar. Sampai di pelabuhan itu menjelang Isya. Ya. Kami naik ke kapal, kemudian mencari musholla, azan Isya berkumandang.
Maka kami pun wudhu. Nah, setelah wudhu masuk ke masjid atau musholla kapal, ya di situ petugas melantunkan iqomah. Nah, dan di kapal itu ada imam tetapnya yang memposisikan diri sebagai muqimin, bukan musafir. Artinya apa? Mereka atau imam ini melaksanakan sholat isyanya tidak diqashar, ya sempurna 4 rakaat. Maka saya mengajak kawan-kawan, ayo kita sholat isya bermakmum kepada imam tetap di kapal itu. Kawan-kawan yang berlatar belakang NU dan Muhammadiyah melaksanakan sholat isya bermakmum kepada imam tetap. Padahal belum sholat maghrib. Karena niatnya sejak di perjalanan akan dilakukan jamak takhir. Nah, itu niatnya di perjalanan akan melakukan jamak takhir. Ya. Jadi belum sholat maghrib, ya. Isya sholat berjamaah bersama imam tetap. Sementara kawan-kawan kita yang pandangan fikihnya merujuk kepada pendapat ataupun fatwa-fatwa dari ulama-ulama Saudi yang diantaranya adalah Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah, ya semacam MUI-nya Saudi Arabia, itu tidak mau melaksanakan sholat isya, menunggu sholat isya dulu selesai baru kemudian akan melaksanakan sholat maghrib dan isya secara berurutan. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita bertanya-tanya, apa alasan yang tidak mau melaksanakan sholat isya dulu karena belum sholat maghrib, dan apa alasan yang mau melaksanakan sholat isya dulu kemudian maghrib di jamak? Tentu untuk bisa bersikap toleran kita harus paham dalil masing-masing kelompok ini. Yang pertama jamaah sekalian, kita ingin membedah apa alasan kawan-kawan salafi. Mereka merujuk kepada diantaranya fatwa Lajnah Daimah lil Buhuth al-Ilmiyah, yajibu fi halil jam'i at-tartib. Di dalam melaksanakan sholat jamak wajib berurutan. Nah, ini yang dijadikan pegangan. Bihaitsu yusalli dhuhra awwalan thumma yusalli al-asra. Nah, yaitu melaksanakan sholat zuhur dulu baru kemudian asar. Wa yusalli al-maghrib awwalan thumma yusalli al-isya. Nah, melaksanakan sholat maghrib dulu baru kemudian isya. Sawa'un kana jam'uhu jam'a taqdimin aw ta'khirin. Baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, wajib harus berurutan. Gak boleh isya dulu kemudian maghrib, tetapi harus maghrib dulu kemudian isya. Dan ini jamaah sekalian juga dipertegas oleh ulama Saudi lainnya seperti Syekh Ibnu Utsaimin. Apa kata beliau? Yushtaratut tartib. Ya. Berurutan atau tertib itu menjadi syarat sahnya sholat jamak, baik takdim maupun takhir. Bi ayyabda bil ula thumma bitsaniyah. Urut pertama baru kedua, maghrib baru isya, zuhur baru asar. Apa dasar mereka? Apa dasar Syekh Ibnu Utsaimin? Hadis Nabi yang sangat masyhur sekali, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Cuman hadis ini umum Ustaznya. Tidak menjelaskan secara spesifik bagaimana teknis pelaksanaan salat jamak takhirnya Nabi. Nah, alasan berikutnya jamaah sekalian adalah wali anna syar'ah jaa bit tertib, karena syariat pelaksanaan salat itu
datang secara berurutan. Ya, jaa bi tartibil awqat fis shalawat. Jadi waktu pelaksanaannya itu berurutan, tertib. Inilah di antara dasar alasan pendapat ulama Saudi Arabia yang dijadikan pedoman oleh kawan-kawan Salafi. Tentu kita harus bertoleransi karena ada dalil yang menegaskan, minimal ijtihad para ulama. Kemudian apa dalil dari kawan-kawan kita yang bermadhab Syafi'i, menggunakan pendapat-pendapat ulama Syafi'i atau Syafi'iyah? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab-kitab madhab Syafi'i seperti di Taqrib Tadhhib, saya dulu pernah khatam buku tersebut, kemudian Kifayatul Akhyar dan kitab-kitab fikih Syafi'i lainnya, di antaranya juga terdapat di dalam Al-Fiqhu 'alal Madzahib Al-Arba'ah, fikih 4 mazhab yang ditulis oleh Abdurrahman Al-Jaziri, ya. Di antara yang beliau kutip adalah pendapatnya ulama-ulama Syafi'i. Ammat tartib wal muwalat bainas salataini fi jam'it ta'khir fa huwa masnunun wa laysa bi syartin. Adapun tertib atau berurutan, muwalat, berkesinambungan antara dua salat, ya, di dalam melaksanakan jamak takhir itu hanya sunnah, bukan syarat. Ya, sunnah bukan syarat. Artinya apa? Boleh isya dulu kemudian maghrib. Lebih-lebih dipertegas oleh pendapat ulama Syafi'i lainnya seperti Wahbah Zuhaili, kalau kita mendapatkan sholat bersama imam tetap di musola atau masjid tertentu, maka anjurannya adalah sholat bersama imam tetap dulu di situ, baru kemudian maghrib. Nah, itu alasan kawan-kawan yang bermadhab Syafi'i. Bagaimana dengan kawan-kawan kita yang Muhammadiyah? Ada juga fatwanya jemaah sekalian di dalam fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu fatwa yang dipublish di Suara Muhammadiyah tahun 2016. Ya. Majelis Tarjih mengutip satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara beberapa hadis tentunya yang dikaji. Hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, bahwasanya kata Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza irtahala qabla an tazigha asy-syamsu akhkhara adh-dhuhra ila waqtil 'asri. Kebiasaan Nabi kalau berangkat safarnya itu sebelum zuhur, misalnya jam 10 atau jam 11, maka saat datang waktu zuhur Nabi tak berhenti, lanjut. Ya. Nabi berniat untuk melakukan apa? Jamak takhir. Nah, ketika datang waktu asar, maka nazalah fajama'a bainahuma. Nabi turun dari kendaraannya dan melakukan sholat jamak takhir zuhur dan asar. Di dalam hadis ini dan hadis-hadis yang lain tidak dijelaskan secara detail, secara spesifik teknis pelaksanaan jamak takhirnya Nabi. Karena tidak dijelaskan secara teknis, apakah zuhur dulu atau asar dulu, apakah maghrib dulu atau isya dulu, tidak dijelaskan secara teknis, maka Majelis Tarjih Muhammadiyah berfatwa bebas. Mau isya dulu monggo, mau maghrib dulu monggo. Apalagi bertemu dengan jamaah sholat isya yang diimami oleh imam tetap di situ, maka tentu laksanakan sholat isya terlebih dahulu. Itulah 3 pandangan yang penting untuk kita ketahui sehingga kita bisa bertoleransi dengan perbedaan yang terjadi.
Yang repot itu saya, jemaah sekalian. Kenapa? Saya ditunjuk untuk menjadi imam masalahnya. Anggaplah kepala rombongan begitu ya. Bagaimana saya dapat mengkompromikan dua perbedaan ini? Maka kemudian ya, kawan-kawan Muhammadiyah, kawan-kawan NU saya ajak, ayo kita tunaikan sholat isya berjamaah bersama imam tetap. Antum gimana Ustaz? Saya nanti, kata kawan yang salafi itu, setelah sholat isya selesai. Monggo Ustaz. Sesuai dengan apa? Rujukannya masing-masing. Nah, setelah selesai pelaksanaan sholat isya berjamaah yang diimami oleh imam tetap tadi, saya berdiri. Saya bilang kepada jamaah, Bapak Ibu yang belum sholat maghrib, saya imami. Maka kawan-kawan yang belum sholat maghrib sekaligus isya tadi, mereka kemudian apa? Bergabung dengan sholat yang kita lakukan, yaitu sholat maghrib 3 rakaat di jamak takhir. Ya. Itu yang saya lakukan untuk mengkompromikan. Setelah selesai mengimami sholat maghrib 3 rakaat, saya berdiri, saya sampaikan lagi, Bapak Ibu yang belum sholat isya atau yang ingin mengulang sholat isyanya, monggo saya imami secara jamak qashar 2 rakaat. Wah, enak kan? Nah, saya kompromikan gitu. Cuman jemaah sekalian, ada masalah baru muncul. Boleh tidak kita sholat wajib 2 kali? Itu pertanyaannya. Boleh nggak sholat wajib 2 kali? Kalau imam? Nggak boleh. Baik, di dalam hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, ini ada hadis yang melarang jemaah sekalian gitu ya. Bagaimana hadisnya? La tusallu salatan fi yaumin marrataini. Janganlah kalian sholat wajib 2 kali. Masalah baru kan? Masalah baru. Ya, sekali lagi, dalam hadis sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, Nabi bersabda, la tusallu salatan fi yaumin marratain. Jangan sholat wajib 2 kali dalam 1 hari. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada hadis-hadis lain yang memperbolehkan. Seperti apa misalnya? Hadis Mu'ad bin Jabal. Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Jamaah, bahwasanya Mu'ad bin Jabal yusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya. Ya, Nabi melaksanakan salat isya. Mu'ad bin Jabal ikut salat isya bersama Nabi. Setelah selesai salat isya bersama Nabi, thumma yarji ila qaumihi faya'ummuhum. Pulang ke kampungnya dan mengimami kaumnya di situ. Ada beberapa hadisnya. Ya. Jadi Mu'ad bin Jabal sholat isya bersama Nabi. Setelah sholat isya bersama Nabi, ia pulang ke kampungnya. Di situ kaumnya telah menunggu dia. Kenapa? Karena Mu'ad bin Jabal didaulat, diminta untuk mengimami mereka. Nah, artinya apa? Mu'ad bin Jabal sholat isya 2 kali. Laporan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Ya. Salat yang pertama mendapatkan pahala salat wajib, salat isya yang kedua yang ngimami kaumnya itu mendapatkan pahala salat sunnah. Nah, itu jamaah sekalian. Ya. Kemudian hadis yang lain. Nah, ini ada 2 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, melakukan safar, perjalanan. Di tengah jalan, 2 sahabat ini tak mendapatkan air untuk
berwudu. Maka mereka kemudian bertayamum. Setelah bertayamum, melaksanakan sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, mereka mendapatkan air. Maka dua sahabat ini berbeda pendapat. Sahabat yang pertama, dia tidak mengulang sholatnya, meskipun mendapatkan air. Mencukupkan dengan sholat pakai tayamum tadi. Sementara sahabat Nabi yang kedua, ia berwudu dan mengulang lagi sholatnya. Alias apa? Sholat 2 kali. Sesampainya di Madinah, dua sahabat ini laporan kepada Nabi. Menceritakan apa yang terjadi di perjalanan. Apa respon Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nabi berkata kepada sahabat yang pertama yang tidak mengulang sholatnya, asobtas sunnah wa ajza'at ka sholatuka. Kamu sudah sesuai sunnah dan sholatmu berpahala. Wa qala lil akhar. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat yang kedua yang sholat 2 kali, lakal ajru marratain. Kamu mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Artinya apa jemaah sekalian? Boleh sholat wajib 2 kali. Nah, bagaimana kemudian merukunkan, mempertemukan, mengkompromikan 2 hadis sahih ini? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena hadisnya sama-sama dapat dijadikan dalil, sahih minimal hasan, tidak sampai dhaif apalagi maudhu, maka para ulama jumhur bersepakat harus dikompromikan. Harus diamalkan dua-duanya, tidak boleh ditinggal. Ini tahapan yang pertama, harus dikompromikan. Jika masih bisa dikompromikan. Bagaimana caranya para ulama mengkompromikan? Mereka kemudian mencari konteks dari larangan sholat wajib 2 kali. Apa konteksnya? Para ulama mengatakan konteksnya adalah tidak boleh kita habis sholat berjamaah di masjid. Ya. Setelah itu kita sholat sendirian. Sholat isya lagi misalnya gitu. Sudah sholat maghrib barusan bersama imam, sholat maghrib lagi sendirian. Nah ini yang tidak boleh. Adapun untuk alasan-alasan tertentu itu boleh. Nah, seperti apa contohnya jemaah sekalian? Tadi mendapatkan air. Nah, atau barangkali ingin nemeni jamaah yang masbuk. Masbuknya setelah sholat selesai gitu. Bukan masbuk lagi itu ya. Nah, ketinggalan begitu ya. Nah, ketika misalnya ada jemaah baru datang, sholat sudah selesai. Nah, kita tawarkan, Mas, mau temenin enggak gitu ya. Mau kita boleh sholat lagi enggak apa. Supaya apa? Kawan kita mendapatkan keutamaan pahala sholat berjamaah. Jadi jelas alasannya. Yang tidak boleh itu kalau tidak ada alasan. Meskipun jamaah sekalian kemudian sebagian ulama tidak mengkompromikan 2 hadis yang bertentangan tadi. Tetapi apa? Mencari nasikh mansukhnya. Ya. Karena hadis-hadis yang memperbolehkan sholat wajib 2 kali dengan alasan-alasan tadi itu datangnya belakangan, yaitu ketika terjadi atau tahun terjadinya haji wada. Nah, maka hadis-hadis itu dianggap hadis nasikh yang menghapus larangan sholat wajib 2 kali. Itu jamaah sekalian. Tetapi sekali lagi, ya, yang umum di antara para ulama tahapan pertama, ya, adalah mengkompromikan 2 hadis yang bertolak belakang tetapi sama-sama sahih. Sama-sama dapat dijadikan dalil minimal hasan. Nah, jadi mengkompromikan itu tahapan yang
Mesti pertama harus dilakukan. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu masalah yang pertama dan kedua. Masalah yang ketiga sekarang jemaah sekalian adalah bagaimana kalau kita melakukan safar, sudah kita jamak takdim. Misalnya kita jamak takdim zuhur dan asar. Ya, di waktu zuhur. Ya, 2 rakaat, jamak qasar. Kemudian saat waktu asar tiba, kita beristirahat di masjid. Ya, kita beristirahat di masjid. Kemudian mendapatkan di situ sholat berjamaah asar. Bagaimana seharusnya kita bersikap? Apakah kita cukupkan sholat jamak takdim qasar tadi atau kita sholat lagi? Ini masih terkait dengan masalah yang sebelumnya, masalah yang kedua. Gimana jemaah sekalian? Kan kita sudah sholat jamak takdim tadi. Baik, ini ada hadis di dalam riwayat Imam An-Nasai, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, banyak yang meriwayatkan ini. Ya. Suatu ketika ada 2 orang melakukan safar. Kemudian 2 orang ini sudah melaksanakan sholat jamak takdim. Taruhlah zuhur dan asar. Kemudian di waktu asar ia singgah di masjid. Karena mereka telah melakukan sholat jamak takdim, mereka tidak sholat lagi. Kelihatan oleh Nabi SAW. Apa sabda Nabi? Ma mana'akuma an tusalliya ma'an nas alastuma muslimain. Kenapa kalian tidak sholat berjamaah? Bukankah kalian muslim? Qala, 2 orang itu menjawab, bala ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, kami ini muslim. Inna kunna qad shallaina fi rihalina. Cuma tadi kami sudah sholat. Tadi kita sudah sholat jamak qasar takdim. Faqala lahuma, Nabi kemudian berkata kepada 2 orang itu, idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataitumal imam fasalliya ma'ahu fa innaha lakuma nafilah. Meskipun kalian sudah sholat jamak takdim, ya, sudah sholat, ya, tapi mendapatkan sholat berjamaah di suatu masjid atau musholla yang ada imam tetapnya di situ, ya, fasalliya ma'ahu, maka sholatlah lagi, ya, bersama imam tetap itu. Fa innaha lakuma nafilah, karena sholat yang kedua itu akan mendapatkan pahala sholat sunnah. Nah, itu etikanya jemaah sekalian. Jadi kalau kita safar, sudah kita jamak takdim, singgah di suatu tempat di masjid atau dekat dengan masjid, maka anjurannya adalah kita sholat lagi. Nah, ya, nah, ini hadisnya tegas dan jelas sekali perintah Nabi. Di dalam hadis ini menggunakan kalimat atau sirah fi'lu amrin. Solliya, fasolliya. Fi'il amr kan Ustaz ya? Fi'il amr. Yang namanya perintah itu hukumnya apa? Minimal sunnah. Ya, hukumnya minimal sunnah. Kata perintah yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, nah, itu hukumnya minimal sunnah. Bahkan bisa sampai pada hukum wajib ketika di situ redaksinya menggunakan perintah. Itu jamaah sekalian. Nah, ini
masalah yang ketiga. Nah, sekarang masalah yang keempat. Nah, karena kita berada di musim kemarau, maka tentu mungkin tidak mendapatkan air. Nah, solusinya gampang, tinggal tayamum. Nah, cuman masalah yang laten terjadi jemaah sekalian, tidak semua tempat wudhu di perjalanan itu ada tempat wudhu khusus untuk perempuan. Nah, bagaimana caranya perempuan musafir wudhu sementara di situ banyak laki-laki yang ikut antri? Bolehkah melepas kerudungnya untuk mengusap kepalanya? Boleh nggak jemaah sekalian? Melepas kaos kakinya. Kalau dilepas otomatis kelihatan oleh laki-laki, kelihatan auratnya. Sementara aurat itu harus ditutup. Aurat yang dengan sengaja ditampakkan itu dosa jemaah sekalian. Terus gimana caranya berwudu? Ibu-ibu pernah mengalami hal seperti itu? Ya, pasti ya, kalau di perjalanan itu tidak semua masjid, musola ataupun tempat wudu itu ada khusus perempuan, tidak semua. Maka ketika misalnya kita harus berwudu di tempat wudu umum, di situ juga ada laki-laki yang antri, bagaimana cara ibu-ibu itu berwudu? Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, seorang sahabat bernama Amr ibnu Umayyah, ya, ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah. Saya, kata Amr, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsah ala imamatihi wa khuffaihi. Ketika beliau harus mengusap kepala, karena Nabi menggunakan serban yang susah dibuka. Kalau ibu-ibu pakai jilbab, di bawah dicemiti, di atas juga dicemiti, susah bukanya. Ya. Apalagi kemudian banyak laki-laki yang antri di situ. Nah, maka Nabi dalam kondisi seperti itu, beliau cukup yamsah ala imamatihi. Ya. Ketika harus mengusap kepala, saya nggak bawa surban, biasanya bawa surban. Oh, saya pinjam ya. Ini surban Bu ya. Ya, nggak boleh surban. Jadi Nabi SAW di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari ini tidak membuka serban beliau. Kenapa? Karena terikat, susah dibukanya. Maka saat mengusap kepala, beliau cukup ngambil air, ngusap di atas serbannya saja. Wa khuffaihi, termasuk juga sepatu atau kaos kaki. Tidak perlu dibuka, cukup di bagian luarnya saja diusap. Nah, itu ibu-ibu, ini bisa kita ambil hadis ini dalam kondisi-kondisi tertentu seperti di perjalanan yang seandainya kita buka jilbab, buka kaos kaki, aurat kita akan terlihat oleh laki-laki. Maka nggak perlu dibuka. Karena Nabi pernah mencontohkan di dalam hadis Imam Bukhari. Di dalam hadis Imam Muslim dari Mughirah ibnu Syu'bah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddo'a famasaha binasiyatihi wa 'alal imamah wa 'alal khuffain. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Nah, kebetulan imamahnya masih longgar, masih bisa dibuka meskipun sedikit. Jadi Nabi buka sedikit, nah, baru kemudian apa? Mengusap ubun-ubun beliau. Jadi ambil air, nah, dibuka sedikit, ngusap ubun-ubunnya, selebihnya kemudian alal imamah, di atas serbannya. Ya. Termasuk juga wa alal khuffain. Ya, sepatu atau kaos kakinya. Bahkan jemaah sekalian, pendapat yang lain
Seperti kita dapatkan di dalam kitab Fatawal Islam, idza kanatil mar'atu fi halit tirarin lam tastati an tabta'id 'anir rijal al-ajanib fadh-dhahir annahu yajuzu laha an tantaqil lit-tayammum. Bahkan sebagian ulama memperbolehkan ibu-ibu perempuan itu tayammum jika sekiranya tidak ada tempat wudhu yang aman. Karena di situ apa? Banyak laki-laki yang ikut mengantri. Itu bahkan ada yang memperbolehkan tayammum. Artinya apa jamaah sekalian? Dalam kondisi seperti apapun, aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki ajanib, laki-laki yang bukan mahram, bukan suami pula. Nah, itu jamaah sekalian beberapa permasalahan yang kemarin kita temukan di dalam perjalanan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat tambahan ilmu, dan tentu dengan kita mempelajari banyak dalil, kita bisa bertoleransi dengan perbedaan yang terjadi di tengah-tengah kita. Apalagi di metro ini banyak sekali madhabnya, organisasinya, pahamnya. Kalau kami dulu hidup di Madura jemaah sekalian, cukup Syafi'i selesai. Kenapa? Ya semuanya bermadhab Syafi'i masalahnya gitu ya. Tapi ketika kita pindah ke Surabaya, apalagi di metro, ternyata metro ini lebih ramai lagi gitu ya. Komplek gitu ya. Aliran apapun itu ada di metro gitu ya. Dan semuanya laku kata Ustaz Samsul gitu ya. Baik, saya kira demikian sebagai pengantar. Barangkali ada diskusi, tambahan atau tanya jawab, dipersilahkan. Ya, antum dulu, kemudian antum. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jika berkendara kita bisa melakukan jamak qashar, tetapi ketika kita sampai di rumah itu masih mendapati waktunya, contohnya kita berangkat dari Palembang maghrib, selesai maghrib, terus kita tuh apakah bisa jamak untuk pulang ke metro, sedangkan berdasarkan jarak kan bisa itu. Baik. Tapi ketika sampai di rumahnya itu masih bisa dapat. Apakah boleh dijamak atau sebaiknya tidak dijamak? Baik. Ini ada kesimpulan yang sangat menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Membaca hadis-hadis Nabi, pendapat-pendapat para ulama, beliau menyimpulkan begini. Wal qasru sababuhu as-safar khasah. Kita melaksanakan sholat qasar itu hanya karena dalam perjalanan. Statusnya sebagai musafir. Kalau bukan musafir tidak boleh qasar. Kapan kita disebut musafir? Pendapat jumhurul ulama, jika kita melakukan perjalanan berapa? 16 farsakh ya, setara dengan 81 sampai 88 kilometer kurang lebih, antara itulah 16 farsakh itu pendapat jumhur. Meskipun ada sebagian ulama yang lain pokoknya sudah layak disebut keluar kota. Tapi ini bukan pendapat jumhur. Kalau pendapat jumhur itu ada ketentuan masafahnya, yaitu kalau dibuat atau dikonversi ke dalam bentuk kilometer, ya 81 kilo. Itu jamaah sekalian. Wa ammal jam'u fasababuhul hajah wal udhr. Adapun salat jama' itu tidak mesti dalam perjalanan. Bisa karena udzur, bisa karena hajat, bisa karena mungkin kondisi yang memaksa, bisa karena cuaca dingin yang menyengat sehingga susah untuk pergi ke masjid, atau hujan yang deras dan seterusnya. Nah, itu jamaah sekalian. Maka ketika kita berada di rumah tentu tidak boleh sholat kita kosong. Kalau di jamak Pak Ustadz, kalau kita mau berangkat, apa dasar kita mau menjamak sholat? Wong kita belum berangkat. Baru niat kan. Tetapi jamaah sekalian, kalau pulangnya kan ada alasan. Tadi belum
belum sholat. Di perjalanan tidak memungkinkan misalnya, ya, kendaraannya tak berhenti. Ya. Ya, kalau mau dikosor jangan sampai rumah dulu gitu ya. Jangan sampai rumah dulu. Misalnya kita turun dari tol ketemu masjid, nah di situ boleh dijamak kosor. Maksudnya kalau jamak kosor di Palembang boleh? Boleh. Tapi kalau sudah sampai rumah, itu bisanya hanya dijamak saja, nggak boleh dijamak kosor. Kenapa? Statusnya bukan lagi musafir. Dirapel saja, dijamak saja. Jangan dikosor. Nah, jadi isya'nya 4 rakaat, maghribnya 3. Kalau yang 3, 1 sama 2 itu memang nggak bisa dikosor gitu ya. 2 nggak bisa jadi 1, 3 nggak bisa jadi 1,5. Itu saja. Jadi kalau sudah sampai rumah nggak bisa dikosor. Ya. Kalau mau dikosor turun tol, baru karena kebiasaan Nabi itu kalau mau mengkosor sholatnya itu harus keluar kota dulu, keluar dari kota Madinah dulu, baru kemudian beliau melakukan sholat kosor. Ini ada hadis Anas bin Malik, ya, shallaitu dhuhrah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an. Jadi Anas dan Nabi ini mau safar. Nah, ketika beliau belum berangkat, masih di Madinah, beliau sholat zuhur 4 rakaat. Wa bidil Hulaifa rakaatain. Ya, ketika sudah sampai Dzul Khulaifah, baru beliau bisa mengkosor sholat beliau. Nah, jarak antara Madinah dan Dzul Khulaifah itu 3 mil, kurang lebih 5 kilo. Nah, baru itu boleh dimulai yang namanya sholat kosor. Itu jamaah sekalian. Nah, ada lagi? Ya, oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan masalah sholat kosor, tapi saya akan bertanya masalah sholat qobliyah subuh. Seandainya kita datang ke masjid, cuma kita tidak bisa mengerjakan sholat at-tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Jadi misalnya itu kita kerjakan salah satunya. Jadi apakah kita sholat qobliyah saja, apa sholat tahiyat saja? Masjid. Jadi itu gimana Pak? Apa tahiyatul masjid saja, apa qobliyah subuh, apa dua-duanya kita laksanakan, tapi dengan niat bisa atau tidak? Ya. Itu jaraknya dengan iqomah sangat mepet ya. Oke. Kalau jaraknya masih jauh, ya lakukan dua-duanya. Jadi pertama ketika kita masuk masjid, kita laksanakan tahiyatul masjid. Nah, kemudian setelah itu baru qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Tetapi apabila jarak sampainya kita di masjid dengan iqomah tinggal 2 menit, misalnya gitu ya, nggak mungkin 2 menit melakukan 2 sholat. Nggak mungkin itu ya. Nah, maka ini ada 2 pendapat di antara para ulama. Pendapat yang pertama, pilih mana kira-kira sholat yang lebih besar keutamaannya. Apa itu? Qobliyah subuh. Ya, qobliyah subuh. Pilih yang lebih besar keutamaannya karena jelas sekali dalilnya ya. Khairun minat dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya. Kemudian pendapat yang kedua, ini boleh kita gabung niatnya. Ya, kita niat tahiyatul masjid sekaligus qobliyah fajar. Ya. Itu pendapat ulama yang kedua. Boleh kita gabung niatnya jika memang waktu tidak memungkinkan. Adapun apakah nanti pahalanya seperti apa, kita pasrahkan kepada Allah. Itu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada satu lagi ya. Silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. sudah melakukan sholat wajib Hmm. maghrib. Hmm. Terus kita berdiri kembali melakukan sholat wajib maghrib lagi Hmm. untuk penebusan sholat-sholat kita yang terdahulu. Oh. Ini Jawa Jahiliyah. Kita lakukan. Atau bagaimana sebaiknya atau banyak sholat sunnahnya atau Ya. itu kita lakukan. Baik. Pendapat yang masyhur di antara para ulama tidak ada qadha salat, nggak ada. Ini pendapat yang masyhur di antara para ulama. Jadi nggak perlu diganti, kita tinggal memperbanyak sholat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya. Tentu diawali dengan taubatan nasuha. Kita bertaubat kepada Allah karena orang meninggalkan sholat berarti berdosa besar. Orang yang tidak sholat itu berdosa besar. Maka kita harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Berharap dosa-dosa yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita namanya bertaubat itu ya jangan mengulang lagi gitu ya. Berusaha untuk istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu dan tentu memperbanyak sholat-sholat sunnah dan amal-amal soleh lainnya. Allah a'lam bishawab. Ini kodok sholat yang dengan sengaja loh ya. Kalau tidak sengaja, kata Nabi, kapan kamu ingat ya sholat. Nah, itu kan. Kalau nggak sengaja loh, misalnya lupa, ketiduran, kapan ingatnya langsung laksanakan. Tapi kalau memang sengaja dulu nggak sholat gitu ya, maka itu ditebus dengan cara taubat nasuha. Ya, memperbanyak sholat sunnah. Taubat. Sholat taubat juga gitu ya. 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 Itu pendapat yang masyhur. Meskipun memang ada pendapat boleh diqadha, tapi saya pribadi lebih cenderung la qadha'ah lis-shalah. Tidak ada qadha untuk sholat wajib yang sengaja ditinggalkan. Solusinya hanya bertaubat. Ya. Dan tidak mengulangi lagi. Kemudian apa? Istiqomah melaksanakan sholat wajib dan memperbanyak juga sholat-sholat sunnah dan amal-amal ibadah yang lain. Allah a'lam bishawab. Cukup ya? Nah, saya kira demikian kajian kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية جبت كالنار كالنار وضية